kan Paris itu. Iya. Ini aku kasih wortel juga yang udah aku tumis. Oh, ini ditumis dulu. Iya, aku ya? tumis. Tumis biasa aja atau ada tambahan garam atau apa? Aku tambahin minyak wijen sama garam. Seasoning aja sih, salt, pepper gitu. Ini kan menu kamu aku lihat nggak ada berbau-bau daging. Iya. Kamu adalah seorang vegetarian. Benar. Sejak kapan Bu jadi vegetarian? Vegetarian sih udah dari baru 3 tahun sih. Baru 3 tahun. Iya, semenjak COVID. Bisa loh. Kenapa ya? Kenapa ya? Coba tapi lihat Daging gitu ya. kok tergoda lagi. Hai sobat kuliner, balik lagi di Kulinerian Cocote bersama gue Jengben. Kali ini ada yang spesial loh yang pengen kita tampilkan, yang pengen kita kasih share ke teman-teman semuanya. Saya sama Chef Nova. Boleh sedikit perkenalan, Chef? Halo semuanya, nama aku Novania Ersanti, biasa aku dipanggil Nova dan aku sekarang mahasiswi di Podomoro University. Mahasiswi di Podomoro University, iya. Oke, kali ini saya pengen share tentang kalau kamu apa vegetarian ya, lebih Iya, ke aku vegetarian. menu, Iya. ya. Oke, mungkin kita langsung saja nih sambil kita ngobrol-ngobrol. Chef Nova pengen menampilkan sesuatu nih. Sok mangga. Oke, boleh. Mangga. Langsung dimulai aja ya. Boleh. Kali ini mau bikin apa nih? Aku mau bikin gimbap tapi versi vegetarian. Gimbap versi vegetarian. Iya. Kalau biasanya Biasanya gimbap kan ya banyak sih. Biasa isinya kan daging gitu ya kalau aslinya. Cuman di sini aku ganti proteinnya jadi tempe dan telur. wow, menarik. Kita dapat ya Gimbapnya rasanya harus ada. Nah, ini aku pakai beras Jepang di sini. Yang aku kasih ada minyak wijen sama kecap asin. Mix? Iya, aku mix. Jadi biar ada wanginya juga berasnya, nggak cuman plain aja gitu. Oke, sambil kamu plating, persiapan dan segala macam, kita ngobrol-ngobrol boleh ya? Boleh, Kak. Mungkin sedikit kamu share dong tentang sekarang kan masih statusnya adalah mahasiswi. Iya. Gimana sih rasanya di sekolah di Podomoro University. Iya. belajar masak, share dong kita. Seru banget sih belajar di Podomoro karena aku awalnya juga emang udah interest ke dunia kulineri kan. Sebelumnya, nah aku sebenarnya interest ini dimulai dari aku SMK. Aku SMK di Santa Maria. Nah itu di situ aku baru kayak iseng-iseng aja, belum yang mendalam tentang tata boga gitu kuliner. Aku tuh masih kurang di situ, baru yang kayak karena awalnya tuh males belajar di SMP. Jadi iya nggak mau mikir belajar. Masak aja. Iya masak aja lah. Mumpung terus ketemu juga sekolahnya yang sesuai menurut aku cocok di situ. Nah habis itu udah banyak belajar di Santa Maria mendalami kulineri gitu. Aku nyari kuliah yang emang menjurus ke kulineri karena aku ngerasa udah klop di kulineri semenjak SMK ini. Terus aku nyari-nyari, waktu itu sempat mau ke UPH juga, tapi aku prefer lebih ke Podomoro waktu itu karena nggak tahu, aku mungkin merasa lebih cocok aja karena pas di Santa Maria banyak kakak kelas aku yang ke Podomoro dan di Podomoro mereka sukses gitu, ibaratnya ikut MasterChef, terus banyak menang-menang lomba. Inspirasi lah ya. Iya, inspirasi. Chef Nova ikutan belajar. Bener. Nah, jadi aku kayak, oh Podomoro banyak nih memfasilitasi murid-muridnya buat emang ikut lomba, terus ngasih ilmu ya berarti kan bagus gitu kan, sedangkan anak-anaknya bisa sukses gitu. Nah jadi aku kayak, wah boleh nih Podomoro gitu, makanya aku masuknya ke sana gitu. Sekarang semester berapa? Sekarang aku naik semester 5. Iya. Baru mau masuk ini. Yang sudah banyak pelajari di sana mungkin tentang apa aja?
kalau sekolah masak kayak gitu ada nggak sih pelajaran selain masak-memasak? Sebenarnya kalau di Podomoro ini kan aku ngambil jurusannya hotel bisnis. Jadi dia semester 1 sampai 5 itu masih belajar tentang hotel manajemennya juga, nggak cuma tentang kulineri gitu Kak. Nah cuman nanti di semester 6 dan semester 6 sampai 8 kita tuh ada penjurusan ke culinary arts atau hotel manajemen. Ini daun apa ya? Ini daun horenzo, spinach. Ini kita bungkus gini biar nanti kelihatannya tuh bagus gitu, ada layerannya. Ada avocado gitu. Enggak. Itu bikin sushi kayaknya ya. Di sampai mana ya kita? Oh iya. Iya. Kalau udah ngobrolin makanan tuh Iya. terus ya pelajaran selain itu Oh, lah ya. iya. Nah, terus Setiap bulannya, setiap harinya kita sama pisau terus. iya. Nah, jadi itu di Podomoro itu ada penjurusannya di semester 6 dan seterusnya lah pokoknya. Nah, untuk sekarang kalau aku masih belajar tentang umum-umum pelajarannya. Karena kan kita masih belajar semuanya lah, pokoknya overall semua yang tentang di hotel tuh kita pelajarin. Kayak ada front office, ada food photography, ada Semester 5 Service. tinggal 2 tahun lagi dong. iya 2 tahun lagi lulus. Gelarnya apa nanti? Gelarnya nanti Sarjana Terapan Pariwisata. Terapan pariwisata. Iya. Ini aku kasih wortel juga yang udah aku tumis. Oh ini ditumis dulu. Iya, aku ya? tumis. Tumis biasa aja atau ada tambahan garam atau apa? Aku tambahin minyak wijen sama garam. Seasoning aja sih, salt pepper gitu. Ini kan menu kamu aku lihat nggak ada berbau-bau daging. Iya, Kamu adalah seorang vegetarian. benar. Sejak kapan Bu jadi vegetarian? Vegetarian sih udah dari baru 3 tahun sih. Baru 3 tahun. Iya, semenjak Kayaknya tuh COVID. nggak bisa loh. Kenapa ya? Kenapa ya? Coba tapi lihat Daging gitu ya. kok tergoda lagi. Jadi ya udah deh batal gitu. Sebenarnya kalau aku karena agama juga Kak. Jadi kayak emang di rumah tuh mama papa semua udah vegetarian. Cece juga, aku punya cici satu. Nah jadi kita sekeluarga semua tuh udah vegetarian waktu itu kecuali aku posisinya. Dan Baru 3 tahun ini lah. iya baru 3 tahun ini semenjak Awal-awalnya COVID. gimana? Ada godaan-godaan juga dong pasti. Pasti karena Biasanya makan daging terus ke vegetarian. bener. Sama sekali kan. Itu susah sih. Ini aku ada pakein telur di steam aja sama curry ditumis juga sama. Jadi ini bahan yang Chef Nova bawa ke sini adalah semua udah mateng, Iya. udah dia prep di rumah. Iya. Tinggal di sini dia mau plating dan dia mau bagi ke saya. Terus kalau kita bicara vegetarian nih, bahan-bahannya itu kan susah nggak sih? Yang pertama, kalau aku di gambaranku nih seorang vegetarian, pertama Ini aku roll ya. Heeh. yang kedua susah juga ya kadang-kadang barang-barangnya itu kayak bahan-bahannya dapat. Heeh. Terus yang ketiga adalah rasa. Ya masih mulut kita udah biasa makan daging. Iya. Terus kalau cuman bahan-bahannya tidak ada daging-dagingnya itu menurut aku hambar sih. Mungkin ini ya, orang tuh banyak susahnya lebih kalau ke bawang. Karena bawang tuh kayak cita rasanya kan kuat banget ya. Nah, banyak orang-orang tuh yang struggle susahnya buat ngelepas bawang sebenarnya. Bukan Jadi kalau ngelepas vegetarian daging nggak tuh boleh bawang? vegetarian nggak boleh. Semua bawang. Iya nggak boleh karena sebenarnya bukan karena nggak bolehnya, lebih ke kandungan kesehatan di badan. Karena kalau bawang tuh dia gunanya buat membersihkan lemak-lemak daging di badan tubuh kita, di organ-organ gitu, di usus. Nah jadi kalau misalnya kita nggak makan daging, kita makan bawang itu sebenarnya nggak sehat karena kan ibaratnya nggak ada yang dibersihkan di tubuh kita kan. Jadi bisa kena ke usus kita gitu. Jadi semua jenis bawang merah, Semua jenis. bawang bombay itu nggak boleh. Iya nggak boleh. Karena gunanya itu tadi emang kalau orang yang buat makan orang yang makan daging
bagus. Cuman kalau misal kita yang makan daging nggak sehat gitu. Lebih ke kesehatan sih. Iya. Selain itu ada lagi nggak sih pantangan-pantangan seorang vegetarian? Pantangan kalau VG, Ya selain daging mungkin. kalau selain daging nggak ada sih kecuali vegan ya. Oke. Nah itu vegan ada lagi tuh Ya, anaknya. vegan kan berbeda ya. Iya vegan beda sama VG. Ini aku udah mau bikin yang kedua. Oke. Ini ada rumput Waktu laut. kamu 3 tahun berjalan dong, Heeh. gimana rasanya buat kesehatan? Buat badan, Buat badan ya, aku ngerasanya kulit aku sih lebih bersih. ya. Iya. Tapi aku nggak pernah bisa, gimana dong? Tipsnya dong buat sukses menjadi seorang vegetarian. Gimana ya? Kalau misalnya dari aku sih, sebenarnya kalau dibilang Tapi mie instan masih makan? mie instan, kalau ini sebut brand boleh nggak nih? Nggak boleh. Nggak boleh ya. Kalau mie instan, kalau yang vegetarian aku makan. Oke. Ada ya? Iya ada. Kalau misalnya yang ada kandungan daging bawangnya aku nggak makan. Gitu. Kalau misalnya aku sebenarnya Kak, aku sebenarnya masih fleksibel banget vegetarian ya karena Ya emang kalau bicara vegetarian Iya. itu kan banyak dipilah-pilah. iya lagi, banyak. kan. Beda-beda. Mm-mm. Nah kalau aku sebenarnya untuk sekarang posisinya aku masih makan bawang Oke. karena masih kuliah kan. Di kampus tuh pasti susah kalau nyari, apalagi di mall. Aku kan kampusnya di mall. Nah itu tuh susah buat nyari makanan yang emang pure vegetarian gitu tuh susah. Kecuali kita mau GoFood gitu kan. Cuman kalau misalnya udah jam-jam mepet kuliah gitu kan susah ya kalau mau GoFood kan nunggunya lama tuh. Aku masih sebagai mahasiswa tapi penganut vegetarian juga. Nah iya. Agak susah nggak sih? Iya Cara yang tadi makanya. aku bilang juga vegetarian itu kita bicara harganya mahal, Iya. ya kan? Heeh. Terus rasanya juga kurang oke. Kalau menurut Cuman balik lagi sih, kalau misalnya menurut aku sendiri vegetarian tuh dibilang mahal tergantung. kalau sekarang sibuknya apa Nov? Sekarang mahasiswa. mm-mm. Sebagai mahasiswa. Kalau sibuknya di kampus sih. Iya, soalnya aku ada join organisasi juga kan. Apa tuh? Masak-masak? Enggak, aku join HIMA. Kakak tahu HIMA? Kalau di kuliah tuh ada HIMA, himpunan mahasiswa gitu di jurusan aku. Dan posisinya aku juga ketuanya di situ. Oke. Iya. Nah, jadi kayak benar harus banyak sering handle. Kalau misalnya kayak dosen-dosen butuh, Nova, ayo datang ke kampus sekarang bantuin ini. Nah, udah nggak bisa nolak. harus ready pokoknya. Walaupun punya anak-anak gitu kan, tapi kan maksudnya kadang sometimes nggak selalu bisa mereka kan. Nah, jadi kayak harus aku yang turun tangan. Itu sih kesibukannya sekarang. Paling sama ya kadang-kadang kalau lagi ada season lomba-lomba ya ikut gitu. Lomba-lomba juga ikut ya? Iya. Nggak sering sih, aku baru 2 kali ikut lomba. Yang pertama apa? Yang pertama aku ikutnya pastry, yang chef competition Ellen Fair. Oke. Waktu itu di bulan Juni, itu aku masuk ke 30 besar semifinalis. Nah, tapi nggak lolos lagi, stop di situ aja. Nah, di situ coba lagi ke lomba vegetarian chef Indonesia. Vegetarian chef. Iya. Terus ya puji Tuhannya lolos 12 besar. Bener. Ada wortel dulu. Menu yang waktu kamu ikut kompetisi itu sendiri gimana? Kamu yang pilih kah atau dari pihak kompetisi yang kasih ide kah apa gimana? Enggak, kita pilih sendiri. Nah, fun fact-nya Kak, aku tuh sebenarnya ngikut lomba yang The ITV ini, Vegetarian Chef ini, iseng-iseng. Iya, iseng-iseng. Karena awalnya aku lagi fokus yang lomba Ellen Fair itu, pastry. Nah, emang aku tuh lebih sukanya di pastry sebenarnya. Terus dosen aku maksa buat ikut karena aku vegetarian kan. Ayo Nova ikut. Aku bilang aku nggak mau. Aku mau fokusin lomba yang pertama dulu. Terus kayak aku memikirkan akhirnya karena dipaksa terus. Aku mikir nih, ya udah deh ikut aja. Tapi menu apa ya yang simple gitu loh. Aku nggak mau yang susah-susah karena waktu itu cuman mau ngeramein, bukan emang karena aku mau gitu. Nah habis itu kepikiran lagi bab ini karena aku suka banget
keluarga aku sih kita suka banget makan gimbap, makan sushi gitu, dan aku sering banget bikin di rumah karena keluarga aku suka banget gitu. Nah habis itu aku kepikiran aja bikin ini dan dosen aku approve gitu. Aku nggak menyangka sih sebenarnya mereka approve karena kan gimbap doang Kak, apa yang bisa dipamerkan gitu. Nah habis itu ya udah aku ikut akhirnya, terus disupport juga sama dosen-dosen, dan ya udah akhirnya lulus dah 12 besar. Gitu sih Kak. Inspirasinya apa? Cuman karena suka aja makan? Iya, karena suka aja, nggak ada apa-apa lagi. Tapi gimbap inilah yang membawa. Iya. Mungkin hoki kali ya. Tapi mungkin sesuatu yang menarik juga sih, kayak gimbap kan kita tahu makanan luar ya. Iya, Aslinya memang daging gitu kan. benar. Sekarang kamu buat dengan versi yang berbeda, vegetarian. Iya. Menarik sih ya. Oh iya, ini tempenya juga nggak cuman ya tempe doang. Sempat aku rendam, aku marinate sama bumbu bulgogi. Iya, jadi biar ada Korean taste-nya juga gitu. Aku udah gak sabar kalau pengen cobain. Oke. Tapi kakak udah pernah coba makanan vegetarian gitu belum? Gado-gado iya. Gado-gado, karedo, salad-salad tuh suka. Oh, oke. Bisa sih, cuman ya karena memang di rumah tidak banyak yang suka vegetarian. Jadi kita Kurang biasa lah ya. biasa aja. Iya. Kadang-kadang aja gado-gado, salad. Kalau kimbap sendiri nih, Nov, Iya. apa sih yang buat kamu selain demen, yang buat kamu jadi kayak ini aja deh selain suka makan? Kalau aku jujur aku tidak tahu banyak tentang Korean. Food gitu ya. Sebenarnya kalau aku sih mikirnya gampang bikin ya. Oh ya? Iya, kayak cuman nasi, di situ tumis-tumis sayur gitu. Bedanya sushi. Iya. Bedanya apa? Karena kalau gimbap kan dari Korea, kalau sushi itu dari Jepang. Dan sushi Kalau kan kita orang awam iya nggak tahu ya. udah ini ya udah Nah ini sushi aja. Iya. Ini aku mau potong sekarang biar nggak lengket, dikasih air dulu. Isiannya kan juga mirip-mirip kan sama sushi. Beda sih Kak. Iya, kalau sushi kan mereka aslinya kan lebih ke seafood ya. Iya. Nah, kalau gimbap tuh daging, sayur, atau misalnya ada juga ya mostly gitu sih, daging, sayur gitu. Enggak seafood ya. Enggak seafood dia. Ini adalah teknik memotong gimbap. Iya. Harus dibasahin ya. Iya, biar nggak lengket. Soalnya kan nasi kan emang dia biasa lengket ya. Kalau dipotong nanti jadinya nggak smooth. Khusus nggak sih? Aku pakainya beras Jepang sih biar lebih pulen aja. Ini kalau mau beras biasa juga bisa. Saya. Telur di steam, kemudian tempe dimarinate ya. Iya. Dimarinate terus di pan lagi. Apa namanya sayurnya sendiri itu? Kalau sayurnya aku tumis semua ya. Simple. Iya. Udah mau aja. Bener. Makanya kayak kalau misalnya pada minta dimasakin, udah aku masakinnya sushi, gimbap gitu. Soalnya aku sebenarnya nggak gitu passion juga kan sebenarnya di kitchen nih. Aku lebih sukanya pastry. Makanya
agak susah ya kalau nyuruh aku masak di kitchen tuh. Kemarin pas lomba juga cukup struggle mikirin menu karena kan nggak bisa pastry banget ya, harus yang menu masakan gitu, kayak ada dari Sumatera, ada apa Tapi gitu. kompetisi kemarin gimana? Jadinya boleh dibahas sih, enggak sih tentang yang kayak komentator? Oke, Kamu gitu. boleh. Kalau misalnya yang pas 12 besar itu cukup ini ya, cukup bikin mental down sebenarnya. Iya, karena sebenarnya aku juga kurang puas dengan hasil masakan aku di 12 besar. Karena banyak komponen yang nggak sesuai plan awal aku, dan menunya pun nggak sesuai plan awal aku. Itu kan udah plan B, karena waktunya udah mepet, jadi ya udah akhirnya terbentuklah menu itu. Dan rasanya pun sebenarnya overall oke dan sesuai dengan ketentuan dishnya saat itu. Tapi buat hasilnya ya seadanya gitu sebenarnya menurut aku. Nilai mereka tentang kimbab kamu gimana? Oh, kalau misalnya pas audisi nggak ada sih, nggak dinilai sama mereka secara langsung. Mereka kan by video gitu. Jadi aku kurang tahu ya kalau gimbap ini. Oke. Nilai yang mengantarkan kamu masuk ke kompetisi tersebut ya? Iya. Ini boleh aku take out? Boleh. Ini cantik banget loh. Pantes saja ya. Apa yang Kenapa lihat tuh? langsung jadi terpesona. Jadi pengen Siapa? makan. Yang ngelihat pasti terpesona, pengen makan, pengen icip-icip juga gitu. Ini kalau di resto kira-kira harganya berapa ya? Wah, ini kalau kimbabnya sendiri aja udah bernilai ya. Sebenarnya kan banyak bahan. Benar-benar. juga. Iya. Tapi ditambah dengan garnish yang cantik, plating yang baik, Plating yang bagus oke. ya. Ini lebih bernilai lagi nih, value-nya jadi naik. Kalau kita bicara plating berarti bicara lebih ke seni ya? Betul. Nah, dari seni orang nih. itu. Betul. Seni kan itu tidak bisa dinilai. Jadi kadang-kadang sobat kuliner bertanya, kok mahal ya? Ya inilah seninya yang kita hargai dari sebuah plating dan garnish yang bagus ya. Karena tiap orang punya seninya masing-masing. Betul, dan itu nggak bisa Iya. dibeli ya, nggak bisa dibeli dengan nilai tertentu gitu loh. Dari setiap plating tuh ada konsepnya nggak sih? Kalau konsep yang ada di otak aja sih kalau aku. Gitu ya. Iya. Nggak Kadang-kadang ada, spontan ya? nggak ada yang terkonsep banget tuh enggak sih. Jadi kayak asal nemu cocok aja. Iya. Iya, Jadi, langsung gitu gitu. kan ya. Misalnya sausnya nih, tadi kamu kan racik itu, Iya. udah dicoba dulu cocok apa enggak gitu Iya, sama menunya, benar. betul dong. Kalau ini gochujang kan juga dari Korea, Betul. jadi pasti cocok karena kan buat gimbap. Masih inline lah ya. Iya, Jadi jangan, Jacqueline suka kadang-kadang keluar dari dalamnya. Dia kimbap saus kacang, tapi bisa Waduh. juga itu namanya fusion. iya fusion benar. Udah lah, Iya, itu lontong namanya. Iya. Tapi boleh dicoba tuh, jadinya kimbap fusion kan Indonesia. Kan kolaborasi antara makanan tradisional Dengan makanan modern. Betul. Jadi memang kalau yang namanya kreasi itu nggak tanpa batas ya Nova ya. Bener. Iya. Apa aja bisa. Bisa, Banyak ya? sekarang fusion malah Betul, lebih naik loh. Lebih naik daun ya. Iya. Harus berani gitu. Waduh, cakep banget ya. Ini yang spontan aja bagus begini loh. Gimana yang Gimana yang dipikirin harus ya? dipikirin. Kalau kita 2 hari 2 malam masih benar-benar Masih belajar. gitu ya. Hebat, Chef Nova ini chef muda berbakat, bertalenta Amin. ya. Dari Podomoro University ya. Benar. Noh, nanya dikit dong tentang plan kamu mungkin 5 tahun ke depan nih. Iya. Pengen jadi seorang chef Nova yang seperti apa? Buka resto kah? Atau Harapannya. kan tadi basicnya perhotelan ya? Benar. Gimana? Kalau aku harapannya sebenarnya kedepannya aku lebih pengen bukanya pastry shop atau pastry, bakery shop. Karena emang aku lebih sukanya di pastry kan. Cuman kalau misalnya ada kesempatan buat emang buka restoran juga, vegetarian khususnya, pengen banget sih. Nggak ada salahnya ya, Iya, coba ya. bener. Wih,
Kita sampai Jadi kamu bisa terpana lah. mempraktekkan lah ya. Apa Iya. yang pelajarin, terus ya dari kehidupan sendiri juga bisa dipraktekkan lewat menu-menu yang nanti kamu buat lah ya. Iya. Ini yang namanya kerja sesuai passion ya. Jadi apa ya, semuanya nggak ada tantangan yang berarti ya buat kamu ya, sepertinya ya. Dibilang tantangan, kayaknya belum ngerasa Ya. tantangan Nanti sih, di karena depannya kalau perjalanan masih panjang ya. Betul. Nah ini nanti akhir kata nih ya buat teman-teman yang nonton Sobat Kuliner yang masih mau jadi seorang chef, itu ada nggak pesan-pesan khusus bagaimana untuk jadi seorang pemula di kuliner ini, terus membangun diri itu bagaimana chef? kalau dari aku sendiri, sebentar ini boleh aku ambil dulu ya, ada yang kurang. Kiat-kiatnya. Aku taruh sini ya. Iya, iya boleh. Oh iya, ada yang kurang nih Kak, bentar. Ininya lupa. Keluhan ya? Iya. Asik Iya, kayaknya ada yang lupa ngobrol deh. ya. Iya. Sebentar. Wow. Nah, satu lagi. Harus telaten, detail ya, Iya, kalau nggak di betul. sini rapi. Oke. Karena punya penilaian sendiri ya. Iya. Kalau Sisi. ah, Gitu ya gaya-gaya Iya. chef di TV. Gimana lanjut ya, kiat-kiatnya atau tips yang untuk pemula untuk terjun belajar menjadi seorang praktisi kuliner? aku sebagai mahasiswa ya, Iya. masih ya. Masih ya. Kalau menurut aku sih, yang penting banyak belajar dan lebih ke kemauan dari diri sendiri sih. Kemauan Iya. dan belajar ya. Jangan cuman kayak misalnya banyak nih kan orang mahasiswa gini kan masih yang kayak labil gitu istilahnya. Kita masih muda kan. Benar. Kita banyak teman-teman aku lumayan banyak yang kayak masuk ke jurusan aku tuh karena disuruh orang tua. Oh. Nah, itu tuh menurut aku jangan banget sih, big no, karena kulineri itu berat menurut aku. Oh, gitu. Iya, kulineri itu Kulineri berat. itu berat. Mm-mm. Walaupun nanti di tengah jalan dia menemukan passionnya gitu. Iya, nah akan tapi lebih berat ya? iya menurut aku kalau emang dari awal nggak ada klubnya, kalau aku kan waktu kecil emang ada klub sedikit lah Ya, ke kulineri. ada kliknya lah. Iya, ya. ada kliknya. Chemistry-nya ada gitu ya. Cuman kalau emang dari awal nggak ada menjurus ke hotel, kayak Iya. jiwa kulinerinya tuh nggak ada, susah sih. Susah ya. Iya. Lebih baik memang perdalam dulu dari awal minatnya kemana betul. Iya, ya? benar. Gitu. Jadi baru tentukan pilihan ya. Iya. Nah, karena ini nggak main-main nih. Butuh perjuangan, walaupun kelihatannya ringan, tetap harus ada usaha lebih ya menjadi Iya. seorang chef ini atau yang belajar kuliner ya. Iya. Ini udah jadi nih, cantik-cantik semua, garisnya Wow. rapi. Gimana Jacqueline? Udah nggak sabar ya? Tahan dulu sebentar lagi baru kita bisa icip-icip. Oke, sekarang kita cobain. Semoga suka ya. Duh, jadi deg-degan nih. Berapa lomba nanti? Iya. Apa sih ya? Gimana chef? Saya itu nggak terlalu doyan bahan dasar yang dari nasi sebenarnya. Oh. Tapi ini big yes. Waduh, Iya. thank you. Karena udah enak banget ini. Iya ya. Tetap dapat tradisionalnya ada, Itu ada- vegetariannya ada, Nah, tapi tetap modern gitu loh. Betul. Nggak berasa vegetarian loh saya. Ini semua beneran vegetarian ya? Iya. Saya nggak lihat detail gitu. Jadi yang berasa kayak dagingnya itu tempe. Tempe, iya. Makanya dagingnya aku ganti, biasa orang pakai daging bulgogi gitu. Nah, ini aku bikinnya tempe bulgogi gitu. Jadi benar-benar asli loh ya. Iya. Buatan loh ya. Iya. Marinate berapa lama? Kenapa Kak? Marinate berapa lama? Marinate aku seharian. Nggak, jadi kayak dimasak dulu sama air, ditambahin air gitu. Kira-kira ya 15 menit lah. Habis itu didiemin dulu seharian biar dia makin meresap. Sama. Nah, habis itu baru bisa dipakai nanti. Enak. Kamu berhasil membuat saya jadi suka nasi. Thank you, Chef.
Enak. Terima kasih ya. sudah Thank you, masak. Kak. Terima kasih Chef Nova. Pokoknya Sama-sama. sukses selalu, terus belajar dan pantang menyerah ya. Makasih. Kita masih punya banyak agenda-agenda yang menarik lagi sih guys. Tonton terus podcast kita. Kita sekarang sudah punya Instagram, YouTube, Spotify. Nanti ada di bawah sini ya. Oke, sampai ketemu next episode. See you. See you, Bye-bye. bye-bye. Dadah.